Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Multi Channel Serang Banten. Malam ini saya akan menjelaskan masalah kapiler ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan masalah kapiler. Jadi tidak menentu ya. Kalau menurut saya itu kapiler tidak menentu. Karena saya di video sebelumnya ada yang menggunakan 0,30 untuk pipa kapiler ya, dan ada yang menggunakan 0,80, ada juga yang menggunakan 0,70 yang saya gunakan ya, seperti itu penontonnya. Nah, mana sih yang benar? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu kan? Karena di kolom komentar juga ada pertanyaan seperti itu. Mana sih yang benar, Bang? Nah, seperti itu ya, Bang ya. Nah, itu semuanya benar ya, bosku. Semuanya benar. Kenapa saya bilang semuanya benar? Ukuran-ukurannya. Jadi begini, Bos. Outdoor itu R22, R410, dan R32. Nah, terkadang saya menggunakan R22 menggunakan 0,30 penonton. Kenapa saya menggunakan 0,30? Nah, jadi penjelasannya seperti ini penontonnya, penjelasannya. Dikarenakan saya menyesuaikan ya, menyesuaikan tekanan dari kompresor tersebut. Oke, paham ya penontonnya? Dan yang kedua, menyesuaikan apa yang dipakai, tipe berapa sih untuk freon yang dipakai. Nah, seperti itu. Makanya saya menggunakannya 0,30 untuk pipa kapilernya. Dan panjangnya kita juga menyesuaikan penonton. Nah, jadi begini ya, untuk cara mengukur panjangnya ya. Karena banyak sekali penonton yang bertanya di channel saya, berapa sih panjang pipa kapiler yang sebetulnya yang bagus itu, ya kan? Seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penonton. Jadi, eksperimen yang saya dapatkan, gitu ya, itu tidak menentu. Yang pertama, kita dengan cara kita misalkan menggunakan 0,30 ya untuk pipa kapilernya ya. Terus panjangnya itu mulai dari 50 sampai 150 cm untuk mulai panjangnya. Nah, kita kasih aja dulu. Kita kasih dulu 150 cm. Mulai dari 1,5 meter, 1,5 meter, kita pasang dulu penonton. Caranya seperti itu penonton. Ukuran 0,30 untuk R22 ya. Jadi saya mencoba dulu 1,5 meter. Nah, tekanannya ini seberapa lama sih mengalirnya itu tuh ya? Mengalirnya si freon menuju ke ujung situ ya, menuju ke ujung. Berapa lama? Berapa detik misalkan ya? Mulai dari start nih, dihidupkan si outdoor hidupkan, kita perhatikan berapa detik kah mulai dari start dan si freon itu apa namanya istilahnya ya, nyembur di ujung itu pipa kapiler. Sebagai contoh seperti ini saya ya penontonnya, supaya penonton lebih jelas lagi ya. Nah, jadi cara saya seperti ini penontonnya, cara saya. Itu pun ya silahkan ditiru ya. Nah, kita menggunakan R22. Contohnya ini misalkan pipa kapiler ini ukurannya 0,30 1,5 meter. Ya, 1,5 meter. Nah, mulai dari 1,5 meter, oke, jelas ya. Kita biasa seperti biasa ya, ujung ini kita las ke outdoor ya, bagian pipa tekan outdoor, ujung sini, oke, paham? Dan ujung sini kita biarkan dulu. Jangan dulu disambung ke pipa evaporator ya, jangan dulu disambung. Kita biarkan dulu. Kita eksperimen seperti itu ya penontonnya. Nah, setelah ini tersambung ke outdoor, kita hidupkan mesin ya, kita hidupkan mesin outdoor maksudnya. Dan setelah itu kita langsung kita hitung berapa detik semburan yang keluar dari sini. Nah, seperti itu penontonnya. Berapa detik? Nah, kalau sekiranya untuk misalkan terlalu lama, misalkan 3 detik ya. Misalkan mulai dari start keluarnya 5 detik lah misalkan ya, semburan ke sininya. Pastinya kan akan lama kan, karena memang ini kan kecil ya. Semburannya akan lama. Nah, kalau sekiranya 5 detik, kita potong lagi 10 cm. Bagaimana caranya supaya si semburannya itu lebih cepat lagi penonton? Paham ya? Kita potong. Dan kita potong lagi sampai 50 cm. Nah, kalau sekiranya dalam 1 detik, dalam 2 detik ya, 2 detik dia langsung nyembur. Nah, cukup di situ. Misalkan kita sudah memotong 100 ataupun 1 meter ya.
dari 1,5 meter kita sudah potong 1 meter. Nah, semburannya itu sekitar 2 detik ya, semburannya setelah kita potong. Nah, misalkan setelah kita potong seperti ini jadinya ya. Nah, semburannya 2 detik. Langsung nyembur dia. Nah, cukup di situ saja penonton. Cukup di situ. Itulah yang kita pakai. Pipa kapilernya penontonnya. Itu yang kita pakai. Jadi ukurannya yang kita dapatkan adalah 50 cm untuk ukuran R0,30 dan freon R22. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan R22 dan ininya ukuran pipa kapilernya ukuran 70 misalkan ya, itu kita harus lebih panjang lagi. Karena selama 2 detik dia sebelum 2 detik dia sudah nyembur. Ya. Nah, setelah itu yang kita pakai seperti ini penontonnya. Nah, yang kedua, caranya yang kedua. Kita pasang ya, kita pasang nih, kita siapkan nih ukuran 0,30. Kita pasang ke outdoor ya. Kita pasang ke outdoor dan di sini kita sambungkan ke evaporator. Oke? Di sini kita sambungkan ke evaporator. Nah, kita hidupkan outdoor ya. Setelah itu berapa lama bukan berapa lama dong, tadi kan sudah dibahas ya kalau yang berapa lama ya. Untuk durasinya ya, durasi nyemburnya sudah dibahas. Tetapi sekarang membahasnya semburannya ini, penonton. Berapa sih panjang yang agar semburan dari ujung sini dia semburannya menjadi es batu ya. Semburannya seperti salju. Seperti itu. Kita pasang evaporator di sini. Ataupun nggak usah dipasang evaporator juga nggak apa-apa penontonnya. Yang terpenting sambil mengisi freonnya ya, sambil terisi freon. Jadi kita perhatikan, kalau kita menggunakan 1,5 meter, ya, 1,5 meter, dia sudah semburannya sudah berupa salju. Nah, kita potong lagi saja nggak apa-apa, agar lebih cepat lagi untuk semburannya. Ya, ini 1,5 meter misalkan. Tetapi setelah kita hidupkan dan sudah terisi freon ya, tentunya sudah terisi freon, kita hidupkan mesin. Nah, di sini menunjukkan ada semburan salju, bukan semburan angin lagi penontonnya, tapi semburan salju. Nah, itu sudah bagus. Oke. Nah, itu sudah bagus, tetapi kita bagaimana caranya supaya si pembekuannya itu lebih cepat lagi. Nah, caranya begini penonton. Caranya. Kita potong, misalkan sudah bersalju di sini, ya, sudah bersalju dari ujung sini. Nah, kita potong, coba kita potong 50 cm. Dari ukuran 1,5 meter, kita potong 50 cm. Ya, kita potong. Kita coba lagi. Hidupkan lagi, tentunya dengan terisi freon. Oke, tentunya. Hidupkan lagi, dan apakah dia masih bersalju? Semburan dari ujung sini. Nah, ya, seperti itu penontonnya. Apakah dia masih bersalju? Kalau masih bersalju, semburannya, walaupun kita sudah potong, ya, kita masih bisa memotong lagi penonton. Kenapa fungsi dari potongan itu? Nah, fungsinya itu supaya semburannya itu lebih cepat lagi penonton. Jadi nggak kelamaan di sini penontonnya. Nah, si freon itu nggak kelamaan di sini. Nggak kelamaan. Yang ada nanti pembekuannya juga akan lama. Nah, seperti itu penontonnya. Itu secara logika penonton. Kalau sekiranya semburannya lama, maka nanti pembekuannya ataupun saljunya pun akan lebih lama. Kita potong lagi dari mulai. Ini contohnya udah kita potong 50 cm dan setelah itu semburannya masih bersalju, kita potong lagi sampai 50 cm. Berarti kita buang yang 1 meternya ya. Kita sisanya 50 cm misalkan. Nah, 50 cm ini ya. Apakah masih bisa bersalju ujungnya? Saat kita hidupkan, tentunya menggunakan freon juga. Apakah ujungnya masih bisa bersalju? Kalau masih bisa bersalju, itu bagus. Ya, penonton ya, seperti itu ya. Itu bagus. Karena kalau masih bisa bersalju, itu artinya akan membekukan sebuah es yang ada di sini. Tetapi kalau ujung ini tidak bisa bersalju, es ini tidak akan bisa membeku, penonton. Walaupun ini 50 cm. Ya, begitu penonton ya. Nah, jadi kita mendapatkan 50 cm ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu minimal 50 cm ya penontonnya. Minimal. Jangan misalkan kita, cobalah bisa biar lebih cepat lagi. Misalkan, potong lagi sampai 30 cm. Itu tidak akan bisa. Itu sudah minimal 50 cm. Ujungnya bisa bersalju, itu sudah bagus. Itu cara menentukan pipa kapiler penonton. Seperti itu. Dan yang kedua, yang ketiga, kalau sekiranya kita potong ya, setelah 50 cm, setelah 1 meter nih, misalkan ini masih 1 meter nih. Kita potong.
50 cm. Dan sisanya jadi 50 cm lagi. Sisanya. Setelah kita coba, ya. Setelah kita coba, isi freon, dan kita hidupkan, sambil hidupkan ya. Sambil hidupkan. Ujung dari sini tidak ada semburan saljunya. Maka yang harus kita tambahkan adalah pipa kapilernya. Usahakan ujung dari sini ada semburan salju, bukan semburan angin. Paham ya? Semburan salju itu kan putih. Tetapi kalau semburan angin itu kan tidak terlihat. Nah, itu artinya pipa kapiler kurang panjang. Oke? Paham ya penonton ya? Sampai dia menunjukkan ada semburan salju. Ya, jangan sampai setelah kita hidupkan di sini tidak ada semburan salju, artinya pipa kapiler kurang panjang. Nah, seperti itu penonton ya. Itu ilmu penonton. Sangat bermanfaat sekali penonton. Karena banyak sekali pertanyaan yang menanyakan tentang masalah ukuran pipa kapiler. Saya tidak sempat untuk membalas satu persatu, tetapi saya membalasnya dengan satu video supaya semuanya bisa menyimak, semuanya bisa tahu, ya, semuanya bisa tahu. Jadi tidak membalas satu persatu kan capek juga, banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Sekaligus saya membuat video. Nah, lihat di sini, saya menggunakan pipa kapiler berapa? Nih, saya ada 3 macam pipa kapiler penonton. Ini yang saya pakai ukuran 70 ya penontonnya. Jelas ya. Ukuran 70. Oke. Ini yang saya pakai. Tetapi tergantung juga ya penontonnya. Tergantung juga menggunakan R berapa dulu tipenya. Misalkan R tipe freonnya R22 misalkan. Tidak menggunakan ini. Ya, tidak menggunakan ini. Tetapi kalau R22, R32 dan R410 saya terkadang menggunakan ini. Saya di sini sudah sedia pipa kapiler ukuran 0,30 dan ukuran 0,80 dan ukuran 0,70 ini. Ya. Seperti itu penonton. Nah, jadi kenapa saya mempersiapkan 3 macam pipa kapiler? Dikarenakan kalau saya menggunakan satu macam pipa kapiler, nanti maka terkadang ada yang menggunakan R22. Saya tidak bisa menggunakan ini. Ya, seperti itu. Bisa sebetulnya menggunakan ini, cuma nanti hasilnya kurang maksimal. Ya, penontonnya. Sekarang paham ya penonton ya masalah pipa kapiler ya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas pipa evaporator. Kalau ada pertanyaan tentang masalah pipa kapiler, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan membuatkan video lagi. Dan kalau sempat, saya akan balas lagi. Langsung balas di kolom komentar. Oke? Sampai di sini, sudah paham? Paham dong, bosku? Kita santai saja ya. Kita ini saya membahas teori, bukan praktek. Ya, nanti prakteknya. Karena saya lagi ngejar-ngejar nih. Ngejar-ngejar mesin es batu. Ini yang akan dikirim ke Jakarta. Oke ya, penonton ya. Seperti ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan silakan simak di video sebelumnya. Banyak tutorial-tutorial saya yang merakit seperti ini. Dan bereksperimen banyak. Silakan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Multi channel Serang Banten. Sip.